Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini malam yang begitu indah, yang malam yang begitu mulia. Kita sekarang akan kembali lebih mengenal daripada guru mulia kita, Habib Umar, dan kita mengenal beliau dari sosok yang tidak asing lagi, yaitu khadim beliau, Al-Habib Shawqi Al-Maghribi. Jadi kita akan kupas, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Ya salam, ya hayya, wa ya sahla, wa ya marhaba. Assalamualaikum ya Habibana. Waalaikumsalam warahmatullahi Habib. Ganteng, muda. Udah punya istri, Beb? Belum ya, insyaallah. Ya Allah. Beri ya Habib. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal ada kaidah yang mengatakan, Habib. Kaidahnya adalah ba'dat tarim harim. Masya Allah. Ada kaidah minnak ya Habib. Naam. Kaidah dari antum ya Habib ya, Masya Allah. Masya Allah. Khair. Kifalukum Habib. Alhamdulillah Habib, Masya Allah. Sebelum kita mulai, untuk teman-teman, Habib mau sedikit Habib ya, mau memberikan keterangan sedikit Habib ya. Nah, untuk teman-teman yang yang udah gabung, yang kemarin kita live sama Habib Mahdi, ini ada data teman-teman yang sudah, ini yang nulis ini Habib. Mereka yang nulis ini ada. Ini yang nyetor kepada kita ada 65 orang, Habib. Masya Allah, Masya Allah. 65 orang. Ada yang mereka yang kadang nulis tapi malu nyetornya, Habib. Takut dapat hadiah katanya. Dan juga untuk teman-teman yang sudah nulis ini, nanti di akhir acara kita akan undi. Nanti Habib kita minta kepada Habib Shawqi juga untuk nyiapkan nomor-nomor Habib untuk diundi, Habib. Hadiahnya adalah karena ini tentang Habib Umar, maka hadiahnya yaitu adalah kitab daripada Khulasatul Madad. Khulasatul Madad yang ini asli dari Tarim, dan juga jilitannya juga jadi jilitan Tarim. Dan ini tidak asing lagi bagi alumni Darul Mustafa dan yang ada di Tarim. Ini ada 5. Ada 5 yang seperti ini akan kita buat hadiah, dan juga nanti akan dapat hadiah kalender yang isinya adalah fotonya para habaib. Di sini ada kalender hadiah semuanya. Nanti kita akan berikan secara cuma-cuma, dan ongkos kirim gratis nyampe di depan rumah. Allahu Akbar. Dan juga yang lebih mahal ini. Masya Allah. Nah, ini sebagai kenang-kenangan dari kita. Ini kenang-kenangan pernah ngaji. Jadi dari pernah ngaji dengan kita ini ada Habib Mahdi. Tidak tahu yang pegang mic kuning ini siapa nih, Beb? Tidak tahu siapa, Beb. Kalau tahu anak itu hadiahnya, Beb, ya Beb. Kalau tahu anak itu hadiahnya, anak ikut nyatet, Beb. Allah Akbar. Antum nggak perlu catat, anak kasih kalau hadiah, Beb. Nah, nanti banyak sekali hadiahnya di sini. Ada juga Khulasatul Madad seperti ini 5, dan juga ada Maulid Sentuh Durab, dan juga dan untuk kajian ini juga jangan lupa dicatat. Apa yang kita akan nanti kita akan undi lagi, hadiahnya juga seperti ini Khulasatul Madad. Nanti kita akan minta ijazah. Nanti mudah-mudahan di penghujung, nanti sebelum kita tutup juga kita ingin Habib Mahdi juga hadir bersama kita, bisa bertiga, sehingga bisa memberikan ijazah juga kepada kita dari Habib Shawqi, karena beliau bersama Habib Umar terus. Jadi mau tidak mau beliau pasti mendapatkan lebih banyak daripada daripada kita yang nyantri. Karena beliau dikatakan bahwasanya orang kalau sudah dekat sama orang soleh ini adalah jalan pintas. Masuk ke satu tempat yang nggak bisa dimasuki orang lain, ya makanya ilmu yang paling enak itu adalah khadimnya orang soleh. Kalau ajudannya bupati atau ajudannya presiden aja, walaupun nggak pakai undangan, dia nerobos. Begitu juga beliau nih, sudah ganteng, alim, nggak punya istri lagi. Masya Allah, ya. Masya Allah. Jangan lupa dicatat.
Jangan lupa dicatat yang sudah masuk yang bersama Habib Mahdi ini ada 65 orang. Kelanjutannya nanti yang bersama Habib Saugi ini jangan lupa dicatat dan juga nanti kita akan berikan pertanyaan di pertemuan yang akan datang juga ada hadiah menarik. Semuanya tidak ada tujuan lain kecuali supaya kita lebih cinta dengan orang soleh, supaya dekat dengan orang soleh. Nah, saya cuma bisa memberikan ini, tapi lumayan ini Beb, satunya lumayan ini. Ini jilitan kulit dan dan khulaso madatnya bukan cetakan Indonesia, ini cetakan dari Tarim. Nah, cetakan Tarim. Mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Nah, untuk ikhwan yang dan akhwat yang sangat semangat, kita terima kasih. Mudah-mudahan ini adalah sangat manfaat dan menjadi jembatan buat kita semua insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bismillah, kita akan mulai malam ini mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat. Terima kasih kepada Al-Habib Saugi bin Yahya Al-Maghrabi. Mudah-mudahan dapat jodoh yang solehah Habib. Masyaallah. Kalau teman-teman ada yang daftar gimana, Habib? Hah? Kalau antum nggak dari mana nanti yang terima? Masya Allah. Nah, Ana sebenarnya ini agak canggung teman-teman sama beliau karena Al-Fagir nggak sempat bertatap muka secara langsung, jadi agak malu. Baru tapi kali ini Beb ya. tapi kita udah usaha. Terasa dekat Beb, udah terasa dekat. Masya Allah, nggak tahu kenalan di mana rohnya kita nih Beb. udah lihat antum, udah kerasa udah teman lama. Allahu Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar Habib. Kita usahakan walaupun saya nggak kenal, saya nggak malu. Insya Allah malam ini kita akan malu-maluin. Yang penting demi kita semua mengenal Habib Umar, kita akan korek-korek, kita idik-idik Allah Habib Saugi, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan manfaat insyaallah. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai Al Habib Saugi. Kemarin kita sudah mendengar dari Habib Mahdi tentang Habib Umar mulai dari pagi sampai sore sebelum maghrib dan juga pengalaman menarik. Nanti sebelum kita lanjutkan bagaimana momentum-momentum yang menarik yang dialami oleh orang yang bisa diberikan kedekatan bersama Habib Umar, nanti di akhirnya kita akan kita akan kuak secara detail. Sekarang kita kepingin lebih dahulu lebih mengenal sosok Habib Umar, bagaimana itu sosok Habib Umar dalam kesehariannya. Kita mulai Habib karena ini adalah malam hari raya. Al-Fagir kepingin ini banyaknya pertanyaan dari dari teman-teman tentang bagaimana suasana malam hari raya di Kota Tarim, dan antum sebagai orang dekat Habib Umar, apa yang beliau lakukan dan di pondok beliau Habib Umar mulai sebelum maghrib atau habis maghrib, terus ba'dal isya, kemudian di malam hari dan juga sampai subuh harinya, apa yang dilakukan oleh oleh guru mulia kita Habib Umar atau tertib yang beliau berikan kepada di Darul Mustafa, sehingga kita bisa mengamalkan malam ini dan juga kita bisa mencatat mungkin di tahun-tahun yang akan datang kita sudah mengetahui amalan-amalan daripada Habib Umar. Fa'alaikum falyatafaddal, orang ganteng silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini Masya Allah, Habib Abdul Qadir ini orangnya tawadhu luar biasa ya. Habib Abdul Qadir ini termasuk senior saya yang mungkin lebih paham jauh tentang Tarim daripada Al-Fagir ya. Dimulai dari maghrib Habib ya. Ya, jadi kita ini maghrib malam hari raya Habib. Nah, hari raya buat Habib Umar itu, Habib Umar subhanallah setahu Al-Fagir, Habib Umar itu menyerahkan 1 tahun hidupnya untuk umat. Bahkan waktu-waktu beliau kebanyakan dihabiskan oleh untuk umat, sehingga keluarga memiliki porsi sedikit untuk bahkan duduk dengan Habib Umar, untuk bahkan berbincang dengan Habib Umar. Maka bagi saya, yang saya pandang, yang saya lihat, Idul Fitri adalah momentum terbaik buat Habib Umar untuk di rumah bersama keluarga. Seperti itu. Iya. Bahkan saking sibuknya Habib Umar. Iya. Habib Umar itu perginya sama Habib Mahdi, sama kakak saya, dan juga sama saya juga, sama Umar bin Figi. Itu saking tidak punya waktunya keluarganya Habib Umar untuk
duduk sama Habib Umar, untuk kenal sama Habib Umar, sampai-sampai anak-anak beliau telepon sama kita. Ya Syauqi, Allah. final Habib Umar. Ya Syauqi, di mana Habib Umar sekarang? Ya Syauqi, ba'da hada ila final Abuya. Sampai habis ini mau kemana Habib Umar? Ayah saya mau kemana habis ini? Nanyanya sama siapa? Nanya sama saya. Nanya sama Bang Mahdi. Padahal kita adalah khadim. Cuman kebetulan Allah Subhanahu wa taala berikan kemuliaan mungkin kepada kita untuk sama Habib Umar. Tapi ini membuktikan bahwasanya bahkan keluarganya pun memiliki porsi yang sangat sedikit. Sampai-sampai dikatakan oleh salah seorang khadim lama Al-Habib Umar bin Hafid, yaitu Syekh Husain Al-Khatib. Mungkin antum tahu, Syekh Husain Al-Khatib ini ketua Ashabul Khidmah dari Tarim ya. Iya, iya. Beliau bilang, "Hadzal Habib Umar mahu hag ahlulah. Hadzal Habib Umar hag nas kullu." Habib Umar ini bukan punya keluarganya. Habib Umar ini punya manusia semuanya. Allah. Sehingga bahkan keluarganya aja punya porsi yang sedikit untuk bahkan duduk berbincang dengan Habib Umar. Bahkan saya berani ini ya. Kayaknya saya lebih lama, Bang Mahdi lebih lama 1 hari daripada anak-anaknya Habib Umar bersama Habib Umar. Mungkin bisa anak garis bawahi Habib. Marhaba. Berarti teman-teman ini menunjukkan bahwasannya Al Habib Syauqi ini sangat istimewa. Bayangkan beliau lebih lama nggak boleh ngelawan Habib, nggak boleh ngelawan di sini. Saya hakimnya. Bukan itu titik tekannya. Sudah. Titik tekannya itu disibuknya Habib Umar. Iya, itu bukan dari di dekatnya antum. Ana sama Habib Umar. Itu dari antum. Tapi tapi untuk anak yang kita pahami, nikmat yang paling besar adalah bahwasannya antum di situ antum di situ berarti mendapatkan nikmat lebih banyak daripada yang didapatkan keluarganya. Ini menunjukkan bahwa Habib ini kenikmatan yang sangat besar. Bahkan sampai putranya Habib Umar sekalipun nelpon kepada Habib Syauqi, ini keuntungan dan kita pengen Habib mendapatkan nadrah dari antum, Masya Allah. Dan Al-Fagir juga pernah dengar itu Habib, pernah dengar seperti yang antum katakan bahwasannya di situ Habib Umar dari seringnya pulang keluar sampai ada kita pernah dengar bahwasanya ada cucu beliau yang kecil ketika Habib Umar datang itu senang sekali. Kemudian mengatakan si cucu ini mengatakan bahwasanya Habib Umar kemudian keluar lagi mengatakan bahwasanya Gali Habib ada illa jit bataru, sampai mengatakan seperti itu. Baru sekarang antum ini datang udah mau pergi lagi. Allah, Masya Allah. Berarti ini sangat mulia lagi sekali antum Habib. Nikmat yang sangat besar yang antum dapatkan, Masya Allah. Bukan itu titik tekannya. Titik tekannya di sibuknya Habib Umar maksud saya. Masya Allah. Ini orang yang sangat tawadhu ini, Masya Allah. Terus. Jadi Idul Fitri itu adalah momen buat Al-Habib Umar bin Hafid untuk berkumpul bersama keluarganya. Dan juga momen buat kakak saya, Habib Mahdi Al-Fagir, dan juga Umar Alwi bil Faqih yang juga merupakan murafiq Al-Habib Umar dari Tarim. Untuk apa? Untuk berkumpul bersama keluarga. Jadi itu momen buat Bang Mahdi untuk di rumah sama keluarganya. Habib, kalau bisa ya, teman-teman banyak yang ngusul, jangan pakai kalimat Bang Mahdi. Kita kepingin dari antum. Bang Mahdi ya? Enggak, antum. Jadi yang Al-Fagir rasakan seperti itu. Ini teman-teman dari tawadhunya Habib Syauqi sampai selalu menyebut Habib Mahdi. Padahal kita kepinginnya dari Habib Syauqi ini. Iya. Jadi gitu. Jadi yang Al-Fagir tahu itu Habib Umar Idul Fitri kebanyakan beliau di rumah. Kebanyakan beliau di rumah. Saya mulai dari Qubail al-Maghrib, sebelum Qubail al-Maghrib. Ya. Qubail al-Maghrib. Jadi seperti biasa, udah hawa-hawa Idul Fitri udah mulai terasa. Ya kan? Udah masih kama Tarim ya nih. Enggak ada yang kayak di Tarim kan Idul Fitrinya ya. Subhanallah. Yang mau kita tunggu keluar nih adalah Al-Habib Umar bin Hafid. Jadi saya dan juga Ashabul Khidmah yang lain sudah bahagia banget. Kenapa? Karena udah Qubail al-Maghrib, sebelum Maghrib, pas Maghrib Habib Umar pasti keluar dari rumahnya. Ya kan? Mau kemana? Mau ke Darul Mustafa. Jadi biar teman-teman tahu semua, jarak dari rumahnya Habib Umar ke Darul Mustafa itu dekat, 200 meter paling Bib ya. Ya. Jadi ini mau keluar dari rumahnya Habib Umar, mau ke Darul Mustafa, yang nunggu tuh banyak. Siapa? Ashabul Khidmah. Selain Ashabul Khidmah nggak bisa nunggu. Kenapa? Di mana nunggunya? Karena nunggunya di dalam rumahnya Habib Umar. Oh, jadi kan di dalam Habib Umar kan besar. Di dalam. Karena Habib Umar rumahnya besar. Nah, jadinya kita ada yang nunggu di bagian dalam, ada yang nunggu di bagian luar. Pokoknya
kullu wahid dan yurid nadrah minnu yani. Ajib, Setiap orang di antara mereka tuh pengen nadrah. Apa itu nadrah? Nadrah itu pengen dilihat sama Habib Umar. Gimana perasaan seorang yang nggak pernah ketemu sama seorang yang dicinta mungkin berpuluh-puluh tahun lamanya. Kita sama seperti Habib Umar, walaupun 5 menit yang lalu baru ketemu sama Habib Umar, 5 menit kemudian udah kangen. Seperti kangennya orang yang udah lama banget gak ketemu sama kekasihnya. Jadi kita ini semua, bukan anak doang, bukan anak tok. Semua anak, Fulan, nunggu di sekitaran pintu mau keluarnya Habib Umar. Namanya pintu Syagir Rijal. Oh, namanya pintunya apa namanya? Pintu Syagir Rijal, bagian pintu laki-laki. Oh, Syagir Rijal ya. Pintu yang merah yang itu biasa. Bagian Syak itu bagian, Rijal itu laki-laki. Jadi bagian laki-laki. Pintu yang merah yang di dalam tuh, Beb. Oh, yang di dalam bukan yang di luar itu bukan ya? Bukan, itu ada pintu gerbang namanya, pintu gerbang rumah, pintu biasa. Oh, ini yang dari Habib Umar dari rumah beliau kos ke ruang dari rumah bagian harem itu, dari rumah kos beliau itu kita udah mulai ancer-ancer nunggu di sana. Tapi kalau orang lain nggak bisa di situ kan. Nah, jadinya orang-orang dalam aja yang di situ. Jadi kita udah rebutan tuh, yang paling dekat sama pintu udah paling farhan, udah paling senang. Kenapa? Pertama kali dipandang sama Habib Umar, ya kan? Antum tahu kan masalah nadrah bagaimana? Katanya Syekh Abu Bakar bin Salim ya. Kalau kita mandang apa namanya? Nadratuna ila al-arif billah afdal min an ta'budallah. Gimana? Hatta tataqatta jismuka irba-irba. Allah. Masyaallah. Nah, soh terus antum, Beb. Jadi ngelihatnya kita nih sama orang arif billah, ini Habib Umar cerita, bukan aneh cerita. Jadi nadrahnya kita nih sama arif billah, afdal min an ta'budallah hatta yataqatta jismuka irba-irba. Jadi dia ngelihatnya kita nih sama walinya Allah Subhanahu wa taala lebih afdal daripada kita ini beribadah kepada Allah sampai terpotong-potong kan badan kita ya. Dari banyaknya ibadah. Dari banyak ayat. Kenapa? Karena nadrahnya kita sama wali itu katanya Habib Umar ya, bisa ngubah seluruh cara pandang pikir kita tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, bisa ngubah semua. Kita bisa taubat, bisa ini segala macam ibadah yang kita lakuin tanpa adanya niat ikhlas dan mahabbah kita sama Rasulullah kan percuma, Beb. Tapi cukup dengan nadrah orang soleh itu, Beb ya. Nadrahnya orang soleh itu nadrahnya kita sama Habib Umar langsung yang kita pandang adalah seperti Rasulullah. Kalau udah kita pandang Rasulullah, ingat sama siapa? Ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita berlomba-lomba untuk apa? Untuk melihat Habib Umar bin Hafid. Habib Umar terus bilang, wa kaifa nadratuhu, yani bagaimana kalau tuh orang wali yang mandangin kita. Kita dipandang sama Habib Umar aja udah begitu. Kita mandang Habib Umar aja udah begitu. Bagaimana tuh kalau walinya yang mandang kita. Jadi dari sebab ini para khodimnya itu berebut Habib ya untuk di Syagir Rijal itu. Aywa, jadinya jangan dipikir oh ini khodim udah setiap hari sama Habib Umar, udah bosan sama Habib Umar. Tambah haus bahkan. Tambah haus karena udah merasakan nikmatnya memandang, maka ia akan memandang terus dan terus seperti itu. Jadi kita udah ada di samping pintu, udah apa ya? Udah siap-siap melototin mata. Jadi Habib Umar keluar pengen rebutan mata mulia itu memandang pertama kali ke mata kita seperti itu. Bisa bisa diimajinasikan sedikit ya. Allah. Itu ya apa, Beb? Supaya antum dapat pertama apa antum udah mandi dulu udah siap-siap ada wangi segala macam jadinya. Ya, udah siap-siap. Jadinya kalau rapi kan pandangannya ke orangnya rapi gitu kan dia. Udah siap-siap sudah ya kan. Tapi yang paling penting dari di atas semua itu bukan kerapian zahir kita, tapi kerapian hati kita kan ya. Bagaimana hati kita itu nerima. Iya. Kemudian asnya itu Beb. Iya. Tunggu dah Beb di samping itu Beb. Habib kan puasa Beb. Kan tadinya kan puasa. Artinya Umar masuk ke dalam buka puasa. Iya kan puasa terakhir kan Beb ya. Benar ya? Iya betul. Artinya Umar itu kalau makan itu nggak langsung makan malam kayak kita. Kita langsung subhanallah langsung buka puasa, langsung nggak ada pakai kurma, nggak ada apa, langsung nasi. Langsung antum ya, kan? promo Habib. Langsung sudah nasi, langsung nggak pakai apa namanya sambusa apa enggak. Tapi di Tarim adatnya kalau mau buka puasa pakai syai' khafif kita ya. Asya' khafifah. Nah, sesuatu yang ringan-ringan seperti yang antum tahu. Antum Masya Allah ini seperti pura-pura ada tahu antum Masya Allah. Begini, mungkin bisa dijelaskan ya, Habib. Mungkin bisa dijelaskan apa namanya Habib Umar itu bukanya apa, Habib? Apa yang beliau makan? Pertamanya itu apa? Sekarang pakai daging atau apa namanya
Syurbah, syurbah. Apa di situ pakai apa? Gimana? 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 Tayyib. Karena Anda Karena juga sempat masuk. Anda mau ini nanti, Beb. Mau hadiah, Beb. Mau hadiah pin, Beb ya? siap. Terus, Ya, Beb terus. ya. Terus Anda lanjutkan, jadinya Habib Umar tuh buka puasa di dalam. Jadi Anda sempat tuh bagian masalah, bagian bukan dapur ya, bagian-bagian Hmm. keperluan Habib Umar, hajat-hajat buka puasa beliau. Yang Al-Fajir tahu, kurma wajib. Kurma. Wajib ya, rutab Berapa biji misalnya Habib? kurma. Berapa biji Tiga. beliau? Tiga beliau ya. Tiga. Iya. Sunnahnya kan begitu. Nah, kalau Iya boleh kan. tahu, macam. Bas ya ini kurma walaupun kurma satu aja yahsul ya ini sunnah sah. Nah, Wah, nah. gimana? Udah kurma satu, tiga lagi. Jadi yang sunnahnya Nabi itu kurma apa kurma pertama, Mm-mm. terus kurmanya ditigain kayak gitu. Oh, jadi beliau maka pertama berbuka itu tiga kurma, Habib. Ya kurma, tiga kurma Hmm. ya. Nah, Kemudian air ini ada putih. pertanyaan, Habib. Kurmanya yang apa, Habib? Apa di situ? Anda tahu kurmanya yang mana? Misalkan ada banyak kurma nih, Anda tahu ini kurma kesukaan Habib. Cuma Anda nggak tahu namanya. Allah. Namanya apa ya? Madinah, Madinah ya. Apa? Gini Kurma aja apa nanti, ya? Habib. Ajwa, ajwa ya. Kalau ajwa yang hitam, Habib. Kecil-kecil gitu, hitam itu. Ya, ajwa. Gini, Allahu nanti. a'lam, mana takut salah, Beb. Nah, kalau antum takut Nah, salah, Habib, tolong nanti teman-teman ini kan penasaran. Mereka ini haus, Habib. Kalau antum masih sempat minum, mereka ini belum minum sekali ke Habib Umar. Jadi tolong nanti, Habib, antum foto model kurma yang sering beliau makan, antum upload di Instagram antum. Karena itu mereka ingin makan pakai kurma yang dimakan oleh kekasihnya. Kita nggak mau kalah Allah dengan Akbar. orang-orang barat, Habib. Mereka niru sampai sepatunya, maaf, pakai celana dalamnya aja harus sama dengan yang mereka pakai. Begitu juga kita dengan guru kita mulia Habib Umar, apa yang beliau La makan, yu'minu kita harus ahadukum makan. hatta yakunu hawahu tab'an lima ji'tu bih. Allahumma salli alaihi wa ala alaihi. Terus, Habib. Kurma, setelah kurma. Ah, ya, kurma. Anak Allah alam ya, anak nggak tahu namanya, takut salah ya. Ya, Anak nggak nanti sebutin kurmanya. namanya, Allah alam. Lanjut. Nanti Habis itu kurmanya. minum Nah. air seperti biasa. Mm-mm. Dan Al Habib Umar memiliki thariqah sendiri di dalam minum air. Untuk antum ketahui bersama bahwasanya Habib Umar ketika minum air, tak pernah Habib Umar minum air langsung air segelas, gelek habis semuanya. Gak enak dipandang ya Habib. Selain Gimana, gak enak gimana? dipandang, bukan juga merupakan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Habib Umar minum satu tegukan, satu tegukan, satu tegukan. Jadi 3 kali tegukan. Apa ada bacaan? 3 kali Mungkin, Habib? nafas ya. Mungkin ada. Karena Allahu alam, Habib Umar ketika minum, Habib Umar menggerakkan lisan beliau. Karena Allahu alam nggak tahu apa bacaannya. Mungkin antum tahu, bisa berbagi sama kita. Enggak, anak mau ngirim juga. Habib. Sah kayak gitu. Jadi kayak gitu Habib Umar, mirip dah. Masya Allah. Silakan, Habib. Terus. Ya, Habib Umar minumnya begitu 3 kali. 3 kali ya, lo ya. Dan Habib Umar, Nah, kalau yang 3 kali. Al-Fagir tahu dalam sedikit, keadaan, sedikit tambahan nama. tentang minumnya Habib Umar, yang Al-Fagir tahu itu cuman minum, yang Al-Fagir tahu mungkin bisa kita saling tukar. Habib. Kalau yang pertama minuman dan yang kedua minum itu kayaknya Habib Umar cuman seruput sedikit aja, Habib. Yang Yang ketiga pertama beliau minuman. minum, Yang pertama minuman. Minuman ya. seperti apa, Bang? Enggak, yang Al-Fagir tahu beliau kalau minum yang pertama dan yang kedua itu sedikit. Mungkin beliau ngambil sunnahnya. Sah. Nah, Masya dan Allah. yang ketiga kayaknya beliau agak banyak baru seperti Ya. itu. Nah. Benar, iya benar, Masya Allah, antum Masya Allah, jazakumullah khair, antum ngingetin ana lagi sama Habib Umar. Pura-pura Yang lupa pertama antum sedikit. ini. Enggak, betul lah lupa, nah sekarang diingetin. Hmm. Yang pertama sedikit, yang kedua sedikit, nah yang ketiga agak banyak sedikit, nah, gitu ya, baru diminum. Nah, Habib Umar juga, Habib, ada sesuatu yang perlu kita tahu, Habib, tentang Habib Umar, mumpung anak ingat ya, masalah Siap. minum-meminum ini ya. Siap. Habib Umar ini subhanallah karena saking padatnya Habib Umar waktunya dari zuhur, Beb, dari zuhur ini anak ikut sama Habib Umar dari zuhur naik ke mobil beliau itu nggak pernah pulang, mungkin sampai maghrib nggak pulang, wala ke kamar mandi, nggak ke kamar mandi, nggak kemana-mana. Kalau kita orang udah ke kamar mandi mungkin 2 kali sudah. Nah, kalau Habib Umar dari zuhur sampai maghrib, bahkan Beb pernah dari pagi sampai asar nggak ke kamar mandi, artinya dalam keadaan wudhu. Bagaimana keadaan beliau kalau bukan karena di sana ada sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau, iya enggak?
Nah, Tapi Beb, ada yang Anda perhatikan Beb, dalam hal minum-minum. Al Habib Umar kan kalau di mobil, kalau misalkan beliau makan makanan kecil, itu Ana yang harus peka untuk memberikan beliau air minum. nah, Iya kan? Ataupun kalau di Uzuma ataupun di undangan, Ana yang ngasih Habib Umar air minum. Karena hmm, Habib Umar air minumnya ini ada takarannya, Beb. Bukan air hmm. dingin-dingin banget, bukan air panas-panas banget. Jadinya yang sama sama Habib Umar terus, itulah yang tahu bagaimana kondisi beliau. Kalau kondisi beliau fit, kasih air sekian. Kalau kondisi beliau gimana, kasih air sekian. Jadi yang lebih tahu itu biasanya Bang Mahdi, Al-Fajir, ada Umar Al-Mibul Fiqih. Karena setiap hari ikut sama Habib Umar tahu keadaan beliau seperti apa. Coba dijelaskan, bagaimana itu? Bagaimana takarannya? Kalau misalkan beliau itu lagi fit, itu Hmm? airnya itu mungkin yang dingin itu, yang air yang biasa-biasa itu setengahnya, yang dingin setengahnya, 50-50. Oh, kalau lagi sehat Tapi ini ya, kalau Beb, ya? kalau lagi sehat, tapi kalau Jadi air lagi biasa sama air dingin anu, Beb, 50-50. dicampur. Dicampur. Hmm. Nah, kalau lagi agak sakit, Hmm. kasih air biasa, Bu. Air biasa. Airnya nggak panas, air normal, air biasa, nggak dingin. Hmm. Nah, nah. Nah, Apa kalau pernah udah Habib Umar minum hanya sakit-sakit khusus? banget, Hmm. sakit-sakit banget batuk, beliau kasih air Makdafi namanya, si air hangat sedikit gitu. Hah? Air Air anget hangat aja, sedikit, air sedikit anget apa sedikit air air biasa hangat, dicampur air anget, Habib? air enggak, air biasa dicampur air hangat sedikit, jadinya agak Hmm. sedikit hangat gitu. Oh, Seperti itu. apa beliau pernah Ya, minum air dingin, Habib? Air dingin kalau air polis dingin gitu. lah, beliau Mimbar tetap roda minum ya lah. Habib. Dari Naam, dari bar. beliau minum air air yang dingin banget itu dari siapa? Dari orang yang memberikan Habib Umar air dingin. Habib Umar minum dalam keadaan jaber khawatir dia. Kasihan sama dia. Kalau Habib Umar gak minum, ya Allah gimana perasaannya? Diminum sama Habib Umar, walaupun Habib Umar gak minum air dingin. Kalau Habib Umar ngambil air dari baroda sendiri, Habib Umar campur antara air biasa dengan air dingin. Enak di tenggorokan. Tapi kalau air dingin banget, kurang nyaman mungkin di tenggorokan beliau. Tapi kalau misalkan beliau minum air dingin, tetap diminum. Kapan? Kalau orang-orang yang gak paham sama Habib Umar, tiba-tiba ngasih air Habib Umar yang dingin banget, itu diminum sedikit aja, tapi diminum untuk jabar khawatir, biar hatinya itu nggak sedih, nggak kecewa seperti itu. Kemudian Beb, saya lanjutkan, hampir saya lupa Hmm. tentang masalah meminum. Al Habib Umar saking sibuknya ya, dari pagi Hmm. sampai sore, dari siang sampai malam segala macam. Itu kalau Anda ngasih air ke beliau, Anda ngasih air ke beliau baik itu di mobil, di undangan, di mana-mana, yashrab yani ala gadril hajah. Hmm. Minum cuman secukupnya beliau untuk minum, memasukkan makanan ke perut beliau atau untuk membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di mulut beliau sebelum beliau melaksanakan sholat. Jadi minumnya beliau itu hanya kebutuhan sebatas itu, tidak lebih sama sekali. Kenapa? Alasannya supaya tidak menjadikan beliau ingin ke kamar mandi. Karena kebutuhan dakwah beliau. Oh, Seperti ajib, itu. ajib. Itu yang Kalau Al-Fajir kita kan pelajari. ke kamar mandi terus kita ini, Minum, Beb. wah iya. Kalau beliau saking sibuknya, beliau takut kalau anak ke hammam nanti dakwahnya terganggu apa, sampai beliau seperti itu, Beb. Ajib, ajib, ajib. Lalu, Beb. Itu apa tadi? Sampai di mana tadi? Buka, Beb. Sampai di kurma. Habis Nah, makan bukanya beliau kurma, jadi biasanya beliau bukanya pakai 3 kurma dan bentuk kurmanya Habib Sogi nanti akan upload di Instagram beliau tentang macam kurmanya, Habib ya. Terus beliau juga minum Allah. air dan airnya kalau beliau sehat berarti air dingin dicampur air biasa seperti itu. Kemudian Habib, setelah air putih apa yang beliau minum juga di bulan puasa tersebut, Habib? Di puasa Dan ketika titik poin berbuka. penting ya Habib ya, untuk teman-teman semuanya, beliau Hmm, minum dalam keadaan 3 kali juga hmm, dalam keadaan duduk. Ana selama hmm. 5 tahun Ana di sana, tidak pernah Ana ngelihat Habib Umar minum berdiri, tidak pernah sekalipun. Hatta marrah gak pernah, walaupun yani datang ya Habib ya, ada hadisnya Nabi ya, ketika Hmm. Nabi minum berdiri Oke. ada ya, Ya. ada kan Hmm, ya. Walaupun hmm. seperti itu datang untuk menunjukkan bolehlah. Walaupun mungkin hukumnya makruh wallahu alam untuk minum berdiri, tapi nggak mau Habib Umar. Habib Umar nggak mau melakukan itu selama minum duduk itu sunnah, dilakuin walaupun dalam keadaan susah sekalipun. Ajib, ajib, ajib. Nah, Minumnya ajib. bahkan Habib, beliau itu punya cucu Habib, Hmm. namanya Amuri namanya. Umar ya? Umar namanya. Umar. Kalau orang Tarim tuh Umar. Dipanggilnya bukan Umar, dipanggilnya nama kecil beliau Amuri. Oh, di Panggilnya tasghir ya, Habib Amuri. ya? Di tasghir ya. Seperti kayak Fatimah.
Fatuma. Fatumah, Khadijah, Khaduj. Kalau Umar, Amuri. Kalau Abdullah, Abudi. Abudi. Kalau Abdul Naam. Qadir, Gaduri. Abudi. Kalau Tahu Syauqi, ada? Habib. Udah tahu ana. Apa? Hah? Kalau Orang Tarif Syauqi, jarang namanya Syauqi. Syauqi ila Habibi Muhammadin. Syauqun tamakkana bil Allah, hasya wa Allah, takaddama. Allah, ya Allah. Naam. Waduh. Oh iya, Amuri Habib. Amuri ini umurnya 5 tahun, Bib. 4 tahun, 5 tahun. Cucu gitu. beliau, Orangnya Bib. lucu. Cucu beliau. Putra dari siapa, Amuri. Habib? Putra dari putri beliau. Oh, yang asri itu anunya, apanya? Naam, Sirian. Aywa. Ba'din dia main bola sama Nabi. Di rumahnya Habib Umar, ya Allah, anak Galil Adab main bola di rumahnya Habib Umar. Anak ngajak Amuri main bola di rumahnya Habib Umar. Anak kecil, Bib. Anak ajak main bola, anak ajak main bola. Keringetan Antum ya, yang Bib. ngajak ini? Enggak, dia ngajak, Bib. Iya, terus. Terus. Iya, dia ngajak main bola. Ada aula kan kecil gitu ya di rumah Iya. main bola. Dia keringetan, Beb, keringetan, capek apa segala macam, capek. Lahdah syuai basyrab katanya. Bentar, Anda mau minum bentar. Berlari dia, Beb, cepat-cepat ke Barodah. Dalam keadaan capek, dalam keadaan keringetan, dalam keadaan seperti itu, tinggal pencet minum biasa, dalam keadaan berdiri main bola lagi biasa. Kan nggak apa-apa, Iya. anak kecil. Iya. Ini enggak, Beb. Dipencet, airnya penuh, perlu-perlunya duduk, Beb. Duduk. Si siapa, Bib? Habisnya Amuri. Yang kecil itu. ini? Iya. Umurnya 4 tahun. Umurnya 4-5 tahun lah. Tapi minum dalam keadaan duduk. Ana sempat upload itu di Instagram. Minumnya dalam keadaan duduk. Itu siapa? Itu anak kecil. Nah, beliau mungkin nggak tahu. Dia mungkin nggak tahu itu sunnahnya Rasulullah. Tapi yang dia tahu ini ajaran dari abahnya Ana. Yang mana abahnya Ana belajar daripada siapa? Daripada Al Habib Umar bin Hafid. Terus kita salsal ya Habib ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi Allahumma salli sallim alaihi wa ala alihi. Ajib. Banyak, Antum- Bib, kalau misalkan antum mau dengar kisahnya Habib Umar tentang minum dalam keadaan duduk. Bayastaghfirul wagat. Nah, mungkin lain kali akan live lagi kita, Bib. Kita Insyaallah. lanjutkan, Bib. Melanjutkan, Nah. bismillah. Makanan beliau, Bib, ketika beliau berbuka. Kurma, Ketika air beliau putih. berbuka ya. Kurma, air putih apa lagi? Kurma, 3, air putih, minum air putih. Kemudian ada sambusa ya. Segitiga itu apa? Sambusa namanya. Iya. Sambusa, makan sambusa. Sama bagia. Secukupnya ya. Mutabakia, ya mutabakia. Antum ini masya Allah. Mutabakia itu apa, Beb? Coba dijelaskan, Beb. Mutabakia itu sejenis martabak ya, kalau di Indonesia ya, Beb ya. Enggak, yang bagia yang kecil itu, Bib, yang bundar. Mutabakia, lah, hada bagia, hada mutabakia. Enggak, bukan bagia. Mutabakia, mutabak. Nah, Yang kayak martabak loh, Beb. iya. Tipis. Itu yang dimakan nama Habib Umar. Yang model kayak martabak itu. Kalau bagia tuh Allah a'lam, mana nggak pernah lihat. Tapi kalau mutabakia itu kalau di sini martabak ya, isinya telur, apa segala macam. Gitu. Kalau yang tebel Tapi itu apa, yang Bib? lebih, ya? Yang tebel itu, Bib. Kayak kaak tapi besar. Oh, itu makanan dari Simal itu. Dari mana? Dari Ayaman Utara. Anda nggak tahu namanya itu. Ya. Terus, Cuman biasanya itu makanan berat ya, Habib. Nggak dimakan ketika buka puasa. Itu makanan agak jadi berat sedikit. ini ketika beliau berbuka di Darul Mustafa ini, Habib, ya, makanannya Enggak, ringan. ini di rumah. Di rumah? Di rumah. Ana tahu, walaupun di rumah Ana tahu apa yang beliau makan, itu karena ya Ana juga hubungan sama Habib Agil yang juga bagian di dapur apa segala macam, jadi sedikit banyak tahulah. Kemudian daun bagel. Daun Bagel. hijau, kayak kangkung. Bukan kangkung, sawi. Sawi ya. Sawi. Tapi bukan sawi ya, lain. Tapi bukan sawi, lebih enak di sana, Bib. Iya, lebih enak, Bib. Enggak tahu Ya, di kita sini belum biasanya ketemu. ba'dal Ana. Jum'ah beli itu. Ba'dal Sah, Jum'ah biasanya aywa. beli. Nah. Oh, itu dimakan juga, Bib, ya? Dimakan campur sama yang apa namanya kayak sambusa gitu, dicampur sedikit ya. Kemudian ada asir, Bib. Asir itu jus apa? Saya udah cerita di live sebelumnya bersama Laura Ismail Khalili. Asabit takrir yu'thiru ta'thir. Aywa, jadinya kesukaan beliau itu adalah jus wortel, Bib. Jus wortel.
Iya. Cuman bukan jus wortel yang di blender dicampur air, ada air gak ada airnya. Jadinya ada alat blenderan gitu dimasukin apanya wortelnya Wortelnya. dimasukin keluarnya langsung asli wortel gitu loh, Bib. Oh. Ada kan alat gitu, gak pakai Hmm. air lagi langsung murni sarinya gitu. Itu yang Hmm. Umar suka. Tapi sangat sedikit itu Beb, airnya kalau nggak pakai air Beb. Enggak, lumayan. Empat wortel lah 1 gelas. Karena juga Hmm. bikin itu soalnya ditarim untuk Abi Umar. Ya, Hmm. itu yang beliau minum. Kenapa? Beliau minum karena ada manfaatnya untuk mata beliau. Hmm. Ya, dari segi kesehatan. Apalagi Udah, jus yang setelah beliau itu suka? paling suka udah wortel sudah. Itu Kemudian kesukaan. Hmm. ada sesuatu hal yang saya buat untuk beliau yang belum pernah beliau minum sebelumnya. Hmm. Jadi Apa itu? anak kan selain bagian ikut ke mobil beliau, anak juga di mobil itu kadang-kadang anak buat sesuatu yang baru gitu untuk anak kasih di mobil, Beb. Yang mana ini Ajib. nggak pernah dilakukan sama orang-orang Tarim, Beb. Orang Tarim itu kalau makan di mobil tuh aneh ya, Habib. Hmm. Orang Tarim makan di mobil tuh aneh, tapi kalau orang orang Taruh orang Madura. Indonesia, Antum mau ngomong Madura tadi. ah, ada nggak Taruh ngomong tapi Beb, antum yang ngomong, Beb ya. Iya. Eh, Kalau kita biasa mau makan di mobil kan biasa. Jadinya anak eh. buat sesuatu untuk di mobil buat Habib Umar bin Habib. Anak buat apa, Beb? Apa Anak itu? buat yogurt. Yogurtnya di Tarim itu udah ada yang manis. Iya kan? Udah ada yang Iya. manis. Yogurt manis cuman ada di luar Tarim. Di Tarim yogurtnya kecut semua, nggak ada rasanya. Apa bahasa Iya tarimnya nggak? lupa Nabib? Bahasa tarimnya apa? Ya laban. Bukan. Kalau halib itu susu biasa. Kalau Bukan ada laban itu susu fermentasi. namanya itu. Bib. Oh, ini lali anak. Yogurt itu bahasa tarimnya ada. Ayo ada laban tulisannya. Untuk susu fermentasi itu namanya Hmm. laban. Kalau untuk susu kayak Denko itu dipanggilnya halib di situ. Ya kan? Hmm. 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 Terus? Terus Beb, itu kalau minum dalam keadaan kecut kayak gitu, beliau nggak suka. Iya kan? Kan kecut, Beb. Iya, kecut, kecut Kayak memang. kayak Zabadi, kayak Bib. yogurt Zabadi. zabadi. Kalau zabadi sah. Kalau zabadi itu Beb, yogurt cuman yogurtnya agak padat, Beb. Oh. Padat. Ini nggak cair, sejenis minuman, Oh. Oh, sejenis yang botolan minuman, itu, Bib. botolan itu. Nah, itu Hmm. zabadi ya. Iya, Iya. zabadi sah. Ba'den ya Habib, Ba'den, habisnya itu zabadinya, Hmm. kalau diminum dalam keadaan biasa, Hmm. itu agak Kecut. kecut sedikit. Antum Jadinya anak campur tambah, apa? kira-kira campur apa, Habib? Madu? Bukan, anak campur gula khususnya Habib Umar. Jadi Habib Umar punya Oh. gula khusus, anak campur dengan takaran tertentu. Kemudian ketika anak berikan ke Habib Umar pertama kali, Habib Umar bilang, Mahada, apa ini? Anak bilang, Bid'ah. Nggak ngomong bid'ah, Anda. Ana ngomong orang-orang Tarim Beb ashabul khidmahnya ana sawit ya Shogi. Ente buat apa ya Shogi? Ini bid'ah ini. Ana bilang sama mereka ini bid'ah hasanah. Bid'ah. Terus. Ana campur Beb. Ya udah, ana campur kata. Mahadza kata Habib Umar. Ana bilang ini zabadi campur sama gula Habib. Oh gulanya apa? Gulanya antum Habib ini. Dihabisin sama Habib Umar Beb. Nah, sejak saat itulah zabadinya ana itu menyaingi wortelnya Habib Umar. Tunggu, Habib Umar tuh makannya nyenengkan antum apa suka, Habib? Kalau misalkan Jabar Khotir buat menyenangkan anak, mungkin diminum mungkin 1/4, setengah. Ini nggak habis, Bib. Tiap anak kasih ke beliau, habis. Tiap anak kasih ke beliau, habis. Kayak gitu. Berarti Habib Umar tiap hari Jabar Hotel sama antum, Habib? Masya Allah. Naam, ajib, ajib, ajib. Terus, Habib. Ya. Dan Al-Fakir masih ingat, Habib. Habib? Al-Fakir juga di Zambal ngasih minum beliau pakai gelas ini, Habib. Ini gelasnya, Bib. Iya, ini gelasnya kita bawa dari sana, Habib. Ini minum di sini ada Habib Umar, Habib Salim Syatiri, Habib Abdullah bin Syahab, Habib Masyhur. Pakai ini, Habib. Kita isi air seperti yang antum katakan, air dingin sama air biasa kita campur, Habib. Masya Allah. Kita bagiin di Zambal. Ini Al-Fakir 3 tahun megang ini di Zambal. Dan Alhamdulillah bisa kita bawa pulang, Habib. Nah, karena ini punya Al-Fakir. Kita beli di Doan dulu.
Masya Allah. Masya Allah, mahabbahnya antum, Masya Allah ya Habib, sama ulama-ulama tarif. Wah, Masya Allah. Masalah, Panen. Masya Allah. Masya Allah. Terus, Habib. Sampai di mana Habib tadi, Habib? Sampai di apa namanya, di antara minuman Habib Umar adalah jus wortel dan juga zabadi yang dicampur oleh gula khusus dari apa namanya, dari gula khususnya Habib Gulanya Umar, Habib dan Umar. itu adalah Itu ada karya ciptaan daripada Habib Chowki. Dan beliau Habib Umar nah, sangat cocok, dan saya akan nyoba nanti. Gula khususnya ya. merek apa, Habib? Gula khususnya merek apa? Apa Kalau seperti gula khususnya itu gulaku? dari dalam ya, dari dalam ya, dari Nggak ada pihak merek keluarganya gulaku Habib seperti Umar. sini. Enggak ada. Atau gulamu, Habib? Itu gulanya dari dalam ya, dari pihak keluarga, kemudian keluarga memberikan kepada Ana untuk Ana bawa ke nanti ke mobil, ke undangan-undangan untuk Habib Umar pakai di tehnya Habib Umar gitu. Nah, Jadi seperti itu. nah. Kemudian terus Nah, makanan Habib. Apa yang beliau bukanya pakai apa beliau? iya, wortel itu sudah penutup sudah. Itu habis makan apa namanya? Habis makan kurma dan juga apa namanya? Sedikit Sambusa. makan itu beliau langsung makan berat atau sholat dulu, Habib? Enggak. Habis Ini itu banyak yang sholat teman-teman dulu. tanya, kalau di sini Beb makan dulu. Habis makan kenyang, baru mandi, baru sholat. Kalau Habib Umar Ya, enggak, bagaimana? Habib Umar enggak sholat dulu. Enggak sholat dulu, ntar dulu. Habisin dulu wortelnya. Habis wortelnya, habis wortelnya, biasanya Habib Umar baru subhanallah, subhanallah panggilan dari Saifur Rahman. Oh, itu berapa kali subhanallahnya, Beb? Berapa kali ya? 10 kali insya Allah. Itu antum, Jadinya berarti subhanallah. antum yang ngasih isyarat ke, kalau Habib Umar udah keluar, apa ada isyarat khusus, Habib, ke Fathur Rahman? Enggak ada. Karena biasanya Habib Umar insya Allah keluar ketika maghrib. Nah, isyarat-isyarat tersebut terjadinya tadi ketika asar. Karena Apa asar isyarat itu waktu antum? yang rentan. Karena asar itu waktu yang rentan antara Habib Umar mau keluar atau enggak. Jadi Anda harus standby itu di antara rumahnya Habib Umar sama Darul Mustafa, apakah beliau akan keluar atau tidak. Di Sedangkan pertigaan kalau waktu antum berarti? maghrib di pertigaan itu. Jadinya kalau Habib Umar mau keluar ini asar ya. Ya. Balik lagi berarti. Ini bagiannya Bang Mahdi harusnya. Enggak, kurang Jadi kemarin. Habib Umar nih lagi Jadi Habib Umar nih di dalam lagi muqabalah. Muqabalah ini pertemuan khusus. Waktunya itu mepet-mepet sama asar. Sedangkan asar nih udah adzan, udah qomat, belum qomat, udah adzan. Nunggu Habib Umar, nunggunya bagaimana? Subhanallah, subhanallah, itu 10 kali. Habis itu la ilaha illallah ya. Alhamdulillah, itu masing-masing 10 kali. Allahu Akbar, itu 10 kali juga. Itu astagfirullah, itu 10 kali juga. Habis itu zikir, kemudian ayat kursi seperti biasa ya. Terus ulang lagi sampai nunggu isyarat. Ngulang lagi, terus ngulang kayak gitu. Kenapa? Karena belum ada isyarat dari Al-Fajr. Isyarat apa yang antum berikan? Oh, sama. Enggak, takutnya Ya. Habib Mahdi gini yang antum ke belakang enggak? Enggak sama gini. Oh, sama. Ya. Sama gini. Sedang ulang. Itu isyaratnya Bang Mahdi yang buat itu isyaratnya. Oh, buat iya, sama iya, chef iya. itu ada isyarat khusus sama Saifur Rahman penjaga gerbang, penjaga pintu. Ada isyarat khusus. Oh, makanya anak kan kepingin tahu, Beb. Sebab Isyaratnya turun temurun sampai anak. Oh, anak kira antum kalau antum gini-gini ya, Beb. Atau gini-gini enggak ya? Gini. Iya sama. Terus. Habis itu kalau sudah Habib Umar mau keluar, kalau ini ada tanda ini Habib Umar insya Allah keluar. Udah anak keluar, anak bilang gini ya Mas. Maksudnya ulang terus. Habib Umar mau datang gitu maksudnya. Cuman pakai isyarat. Tapi kalau Habib Umar dia bakalan lama, biasanya Umar bin Fagih nih temannya anak yang murafik juga bakalan nelpon sama Habib Umar. Habib Umar, ini sudah 3 kali diulang zikirnya Habib Umar. Oh. Sudah 3 kali. Apakah antum mau keluar atau masih mau bersama tamu di dalam? Mungkin tamunya penting, mungkin tamunya ini, mungkin tamunya ini. Kalau iya, ini mau sholat di sini, tapi jarang itu, Beb, jarang banget. Pasti Habib Umar keluar, itu jarang. Mungkin 1 kali toh, anak 5 tahun mungkin sekali 2 kali toh, jarang. Pasti Habib Umar keluar. Habib Umar kalau bukan darurah, nah gitu. Kalau udah darurah banget, baru di rumah. Selalu keluar. Iya. Lanjut. Habis jus wortel habis. Iya. Habis jus wortel habis. Biasanya Habib Umar keluar dalam keadaan buru-buru. Kenapa? Saifur Rahman sudah manggil. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Kenapa? Ini maghrib.
Habib Umar jarang meninggalkan sholat maghrib, hampir nggak pernah kalau maghrib, ya. Masya Allah. Pasti di Keluar Darul Mustafa dalam ya. keadaan, iya, bukan mesti ya, ya paling sering di Darul Mustafa. Keluar, nah ketika beliau keluar itulah, oh ini semua ashabul khidmah ini sudah rapi semuanya, sudah pakai minyak wangi, pakai apa segala macam. Ini malam hari raya kembali tadi Habib. Ini bukan malam hari raya saja, ini setiap maghrib seperti ini. Oh, oke. Bukan malam hari raya saja, setiap maghrib udah seperti itu. Apalagi di malam hari raya. Apa yang Al-Fakir persiapkan ketika itu? Apakah itu? Apa ya? Karena Habib Umar dari dalam itu buru-buru, biasanya ketika Habib Umar itu makan, minum segala macam, Habib Umar habis minum langsung keluar. Biasanya adatnya beliau, dan wallahu a'lam apakah ini merupakan sunnah Rasulullah atau tidak, saya yakin ini merupakan sunnah Rasulullah. Apa itu? Pakai khilal. Khilal, tusuk gigi. Ya. Tapi terkadang Habib Umar lupa karena tergesa-gesa, jadi saya menyiapkan khilal. Dari mana? Dari punya saya, khilal itu tusuk gigi untuk membersihkan sela-sela gigi beliau sebelum beliau melaksanakan sholat. Ya, dan itu selalu beliau lakuin. Jadinya anak ambil khilal. Khilalnya bukan tusuk gigi yang kayak kita, kayak lidi gitu, bukan. Khilalnya Habib Umar itu sesuatu yang lebih ke alami ya. Habib Umar menyukai segala sesuatu berbahan alami. Apa? Pelepah kurma. Jadi pelepah kurma anak mau bawa tadi lupa nah. Ya Nah, Allah. Pelepah kurma. Oh, ini anak buka rahasia ini. Tidak apa-apa sudah. Buka kurma. Pelepah kurma itu sesuatu yang tipis, Beb. Jadi kalau dimasukin ke gigi beliau, ke gigi kita bersih kayak gitu. Dan banyak orang tarim yang begitu masih. Cara beliau Itu yang anak siapin. Jadinya langsung. Jadi anak punya cara. Dia apa caranya dapat nadrahnya Habib Umar ini? Tidak mau ini lewat anak. Ya apa? Anak ambil khilal tusuk gigi, dan itu merupakan tugasnya anak. Ambil khilal tusuk gigi, kemudian tusuk giginya anak taruh kapas, biar gak nyentuh ke tangan Al-Fakir, gak nyentuh, anak kasih kapas. Jadi Habib Umar langsung diambil sama Habib Umar. Nah, biasanya Habib Umar nyebut minimal Habib Umar kalau ada orang yang berinteraksi walaupun sedikit dengan beliau, Habib Umar memberikan sebuah doa minimal seperti yang antum katakan sama Habib Mahdi beberapa waktu lalu ketika antum musafahah itu. Mana dengar itu sama yang Al-Fakir rasakan juga begitu. Mau interaksi apapun, sekecil apapun yang kita lakukan ke beliau, insya Allah beliau akan balas. Siapapun kita, minta apapun kita, beliau minimal beliau bilang apa? Hayyakumullah. Ya kan? Itu yang beliau katakan, hayyakumullah. Apa artinya, Beb? Hayyakumullah. Duh, kok tanya sama anak-anak kan? Anak ini hostnya, Beb. Gak tahu apa-apa ini. Bilang hayyakumullah, ya sejenis doa gitu, Beb ya. Mungkin kalau Al-Fakir pernah tahu juga, Beb, apa benar ini? Al-Fakir tahu katanya, dan pernah Al-Fakir lihat, Habib Umar itu termasuk adabnya kalau pakai takhlil, al-khilal itu, yaitu beliau tuh tupi seperti ini ya, Beb ya. Insya Allah ya Habib, gimana ya? Itu adat itu adat Indonesia ya. Habib Umar kalau pakai khilal, saya ingat karena khilal ini sunnahnya Rasulullah ya Habib. Tidak ada sunnahnya Rasulullah yang ditutupi. Enggak, gitu ya. Enggak, itu pikirannya Ana. Soalnya Ana pernah lihat beliau pakai khilal biasa seperti ini. Oh, seperti biasa ya. Itu biasa. Dan ya Habib, untuk perlu Ana kasih tahu ya Habib buat teman-teman semua, buat nggak salah kaprah. Buat tidak salah kaprah. Al-Habib Umar ketika menggunakan khilal, Al-Habib Umar bukan seperti kita pakai tusuk gigi seret segala macam. Enggak, kan enggak enak kalau kita dilihat begitu pakai gini enggak enak kalau kita yang melakukan hal itu. Tapi kalau Habib Umar yang pakai khilal tetap indah untuk dipandang. Kenapa? Habib Umar ini orangnya elegan ya Habib. Hatta pakai khilal indah untuk dipandang. Pakai khilalnya beliau bukan mengurangi ketampanan beliau, enggak sama sekali. Beliau pakai khilal malah itu sunnahnya Rasulullah. Kenapa mesti ditutup? Mungkin maksud anak begitu. Anak pertamanya bingung kan, dari Indonesia pertama kali datang orang-orang Indonesia kalau pakai khilal begini. Tapi kalau saya lihat Habib Umar mungkin adat istiadatnya berbeda atau entah bagaimana. Habib Umar lebih sering nggak nutup Habib Umar biasa. Tapi dengan beliau menggunakan khilal, jazakumullah. Ini saudarinya anak bawa Habib
dawa khilal gitu. Haji, didekatkan Habib? Kurang dekat? Oh, iya, 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 iya. Naam, naam, naam. Tipis Beb nih. Oh, bentuknya nggak bulat, Beb ya? Tipis, Beb ya? Nggak bulat. Kalau bulat ya sama kayak Oh, yang kita Beb. Nggak berarti kalau masuk ke tipis sela-sela lebih gigi. masuk ke... Lebih masuk ke sela-sela gigi ini Beb. Allah, Ana baru dengar dari antum ini, Habib. Nah, kan. Ya gitu Beb. Terus kemana Nah, hilal itu kalau sudah dipakai, Habib? pakai hilal, seret-seret cuman indah Habib. Dipandangnya tuh indah. Lisannya beliau itu indah, giginya beliau itu rapi, bibirnya beliau itu tipis, indah ya Habib. Ketika ada hilal di sana, mempercantik suasana ya Habib. Allahumma Bukan, salli kenapa alaihi. ada ya Habib. Mau orang mana ngelihat beliau dalam keadaan seperti itu, terpesona ya Habib. Allahumma salli alaihi. Ya, seperti itu. Kemudian, anak kasihkan ini ya Habib ya. Habib Umar bilang apa? Hayyakumullah. Nah, itu Artinya, nadanya beliau kan begitu ya. Anak tadi nanya sama antum nanya sekarang sama anak. Tak tahu. Ana nggak tahu, Ana ini hostnya. Bagaimana, Habib? Antum, Apa artinya? Hayyakumullah. Apa hayyakumullah? Ana nanya duluan biar ana antum nanyain biar. Anggap Ana nggak ada, udah nggak ada, Habib. Terus. Habib Umar tuh hayyakumullah, paling sering udah bilang hayyakumullah, sudah paling sering hayyakumullah kata Habib Umar. Kadang kalau udah lagi sepi kadang nanya kif halak, gimana kabarnya ente, kif halak, nadanya kan begitu Beb ya. Gimana nadanya, Habib? Lembut ya, Habib ya? Hayyakumullah, haibah ya Habib, wibawa ya Habib, wibawa lembut dicampur, aduh pokoknya indah lah. Hayyakumullah, udah dikasih, udah farhan, capeknya dari pagi sampai sore hilang ya Habib. Ya, sudah jalanlah Habib Umar, jalan Habib Umar dengan dalam keadaan yang begitu rapi, jubah yang rapi, rida yang rapi, imamah yang rapi, sandal yang rapi. Bahkan tidak pernah beliau pakai rida hijau, jubahnya biru, tidak pernah. Ridanya hitam, jubahnya tidak pernah. Selalu matching ya Habib. Ini adalah bagian penting, poin penting yang harus kita pelajari dari beliau. Jadi pakaian beliau itu munasib gitu, Beb ya? Munasib, abadan munasib, tidak norak, tidak pernah norak, elegan, enak untuk dipandang. Nah, itu juga yang anak pelajari dari beliau ya. Kalau makanya antum ini elegan terus, Habib. Yes. Antum ini Masya Allah, Habib. Senyumnya antum elegan. Masya Allah. Gitu ya Habib. Jadi Habib Umar jalan itu enak dipandang, dari belakang, dari depan, dari samping. Imamahnya, senyumnya itu seakan-akan setiap gerakan beliau takar dengan sedemikian rupa sehingga indah untuk dipandang. Terkadang ada orang alim ya Habib, orang alim, tapi gestur tubuhnya bukan kurang enak dipandang. Akan tapi kalau misalkan di sana ada gestur tertentu seperti Habib Anda Mundir Al-Musawah, enak untuk dipandang. Gak banyak gerak ya Habib, gak banyak gerak, haibah, indah untuk dipandang. Gerakannya banyak gerak, Habib. Iya, terus Habib Umar nggak banyak gerak, enak, elegan dipandang. Mau apapun yang beliau lakukan itu enak. Senyuman beliau. Jadi kalau misalkan kalau membuat video, Habib ini buat video, dilambat-lambatin, biar enak untuk dipandang. Habib Umar nggak usah dilambat-lambatin, udah enak untuk dipandang. Nggak usah di slow motion gitu. Ada kan slow motion, biar lebih lambat sedikit senyumannya, biar enak dipandang, dikasih lagu segala macam. Ini nggak usah. Habib Umar tanpa itu semua, dikasih lagu udah indah. Kenapa? Habib Umar nggak pernah ketawa ngakak, nggak pernah noleh cepat gitu, nggak pernah. Dipanggil, itu kan cepat, enak dipandang Beb. Pelan Beb, itu Habib Umar bin Hafid. Yang anak pelajari bukan hanya ilmu ya Habib, cuman lebih daripada itu. Jadi tata cara. Ya baktukum. Untuk berinteraksi. Antum ambil sesuatu yang tidak ada di kitab ya Habib. Allah, ada husnudzan antum Habib. Ya. Kemudian jalan keluar Habib Umar. Ini masih belum ke musola Habib dari tadi ini, Habib. Kelamaan kita Habib ya. Allah, nggak ada masalah. Kita hidupkan malam ini dengan Habib Umar Habib. Malam ini kita Id. Masya Allah. Tapi anak minta antum harus siap Habib. Jangan langsung habis putus ini langsung ngilang. Jangan Habib. Tak santet antum kalau ngilang.
Badan. Terus jalan Habib Umar. Jalan Habib Umar itu sudah ada yang di pintu, ada yang di sini, ada yang di sini segala macam. Apa yang beliau lakuin? Di dalam rumah, masih dalam lingkup rumah, dari jalan dari dalam sampai masih batas rumah, tabassum aktar yang. Beliau tersenyum kepada siapa? Ada yang terlewat, Habib. Marhaba, apa ya? Ketika Habib Umar sudah keluar dari Syaggur Rijal, itu salaman. Apa beliau layani semua yang salaman? Sedangkan waktu sangat mepet untuk ke apa namanya? Nah, itu yang akan saya bahas sekarang. Iya. Jadinya kita ashabul khidmah itu punya namanya dzauq. Apa itu dzauq? Perasaan. Apa? Dzauq itu perasaan. Kita harus sadar diri, mawas diri. Oh, kita udah tiap hari sama Habib Umar, masa mau salaman sama Habib Umar. Kita harus tahu adab, tahu jaga. Ya. Biasanya ya ilmunya. Ini bukan ilmu. Sebetulnya ini ilmu buat ashabul khidmah yang sekarang lagi khidmah di sana. Ilmunya, kalau kita tinggal di rumahnya Habib Umar, seperti Al-Fagir, ana tinggal di rumahnya Habib Umar. Ada namanya Akhuna Ghazali di sana. Ya, dari Banjar. Tinggal juga bersama saya di sana. Biasanya kalau orang-orang yang udah setiap hari begini sama Habib Umar, kayaknya gimana gitu kalau musalaman Habib Umar. Udah setiap hari ketemu, masa musalaman lagi, kasihan Habib Umar. Cuman buat ashabul khidmah yang rumahnya jauh, yang nggak pernah ketemu Habib Umar seharian penuh, yang udah berkeluarga, udah agak tua sedikit, 50 tahun, 40 tahun, itu biasanya kalau salaman, itu enak-enak aja. Walaupun anak kalau salaman diterima sama Habib Umar, tapi anak harus punya adab. Nah, punya adab. Harus ada kapan anak salaman, kapan tidak salaman. Itu anak tahu kapan salaman, kapan tidak salaman. Siapa yang ngasih tahu anak? Yang ngasih tahu sama Akhuna Al-Habib Mahdi. Semua ilmunya anak dari awal sampai akhir itu ilmu dari beliau. Jadi bukan anak ya, itu ilmu dari beliau semua. Cuman anak kembangkan, improvisasikan gitu. Iya, salah apa? Diapakan, Beb? Improvisasikan. Nggak tahu anak itu artinya. Bahasa ya. Nah, Beb. Ya Allah, terus nah udah. Itu Habib Umar biasanya keluar pertama kali dari pintu itu tabassum, ketawa, senyum. Kenapa nyambut kita ashabul khidmah? Udah dari pagi capek kerja, disambut sama Habib Umar dengan senyuman beliau. Tapi kita harus sadar diri, kalau beliau nih kayaknya cepat-cepat sedikit, enggak salaman. Kalau beliau santai, salaman kayak gitu. Jadi kita harus tahu ilmu-ilmunya begitu, harus punya dzauq kayak gitu, biar perasaan. Kemudian, Habib, sebelum antum lanjutkan senyumnya Habib Umar supaya live-nya ini kesimpan, Al-Fagir simpan dulu langsung live lagi ya, Habib ya. Ini sudah 1 jam. Oh, marhaba. Siap, Habib ya? Marhaba. Siap, Habib? Siap, ya? Insyaallah. Nah, untuk teman-teman kita anu dulu supaya nggak hilang, langsung kita masuk lagi, kita live lagi.